Banyak anak dilecehkan oleh kakek satu RT sekampung. Yes, mereka masih satu keluarga. Loh. Satu dokternya, ini anaknya katanya ada trauma berat tumpul sampai memar, kata adik merah banget gitu dalamnya. Aku tuh udah pingsan tuh. Berapa kali? Sering Itu bilang apa? pengen koin kak, ngomong cium dulu, dipegang-pegang, beri cium, dipegang-pegang ininya. Dimasukin ke dalam celana. Ya orang habis lahiran, pup aja tuh nggak mau jongkok, kalau pipis tuh jerit-jerit. Kalau aku nggak inget dosa, udah aku paranin pak, udah aku pun golok kata ya sakit hati banget. Anak saya kan masih kecil, dirusak. Kata pak, ya udah ibu, nanti bawa aja ke sini, kita geruduk di rumahnya pak. Dibawalah dia ke Polsek Cakung dulu, lanjut ke Polres. Yang jemput warga ya. Yang bawa tuh warga. 3, 2, 1, close the door deh. Ya, oke. Kembali lagi bersama saya Uya Kuya di LBU Lembaga Bantuan Uya. Dan kali ini ada sebuah kasus yang katanya ada banyak anak yang dilecehkan oleh seorang Kakek. kakek-kakek. Iya. Bahkan bukan hanya 7 anak yang melakukan ini saja, Bukan. tapi gimana? Satu RT. Satu RT wanita korbannya semua. Iya, perempuan. Semua wanita. Sekampung berarti. Sekampung. Yes. Wanita-wanita dilecehkan oleh Seorang kakek. encing. Oke. Ada yang encing, ada yang kakek karena mereka masih satu keluarga. Loh. Maksudnya Ada yang melakukan ini bukan cuma satu orang. Satu. Oh, satu cuma dipanggilnya Ada yang manggil encing, ada yang manggil kakek, Iya. karena kakeknya kakak adik kandung. Beliau nggak bisa hadir ya hari Jadi ini. korbannya ini juga rata-rata masih saudara. Masih memang satu pohon keluarga, Satu pohon keluarga. keluarga besar. Dilakukan oleh kakek-kakek Kakek berapa itu 62, 62 tahun. lebih kurang. Oke, ini sudah dilaporkan ke Polres Timur, Polres Jakarta Timur, Timur. Jakarta Timur. Kabarnya bukan di Polres Timur aja. Bukan. Ada juga. Ada 4 di Polda. Polda Metro Jaya. Iya. Di unit apa? Unit Renata. Renata. Iya. Ya. Oke. Ini kejadiannya kapan? Kejadiannya sekitar bulan Februari. Ada yang Februari, ada yang Maret. Dari Desember. Ya. Akhir-akhir Desember sudah mulai, tetapi pada saat itu triggernya ini anak T ini. Ini ada W, A, dan T ya. Ada B, A, dan T. B, A, dan T. Dan Ya. kalau ibu ini adalah Ibunya A, kalau yang ibu, Ibunya T. tantenya T. tante. Kalau ibu, Ibunya B. ibunya B. Ini adalah kuasa hukumnya Iya. Mbak Risma Risma Siotang. Siotang, sarjana hukum, dan Bu Nani. Bu Nani, Ya. sarjana hukum, jadi kuasa hukumnya ya. Ya. Siapa yang pertama kali ini? Yang pertama kali jadi korban, apa pertama kali yang lapor, atau pertama kali apa? Sebenarnya saya sudah tahunya tuh dari T. Oke. Saya itu kan lapor, saya kok RT. Dia bilang katanya anaknya itu sakit pipisnya. Si T ini. Terus WRT aku kan masih saudara sepupuannya. RT itu perempuan RT-nya. Nah ini dia manggil aku kan Aden, namanya Aden sepupu. Dia coba anak kamu jajan, kan dia jajan situ. Oh iya Di bu, situ. iya tempat si encing saya itu. Oke. Kata saya gini, iya bu, tante saya. Dia punya warung. Bisa sakit, kata aku pikir mak. Nek pakai encing terus kan, namanya sekolah. Kata ibunya T ini. Kata aku. Oh, kata ibu. Iya. Coba dia tanya anaknya, katanya ditanya lah Iya. sama saya tuh kan habis pemilu tuh nanyanya pas pemilu Februari. kalau nggak salah ya. 14. Iya. Bisa tanya, kamu jajan di Engkong itu suka dipegang-pegang nggak? Kata saya gitu. Ini warung apa ya? Warung jajan anak-anak pak. Kayak masih ada Kelontongan lah. Iya. ini jajan anak-anak dan kayak gitu mau. Terus aku tanya, dia tahu dipegang-pegang nggak sama Engkong? Pegang mau pegang gimana? Pegang mau terus prakteknya sama dia kan sama anak itu depan Bu RT, depan adik saya juga. Gimana deh, tangan Engkong masuk lah, masuk ke mana? Masuk ke, maaf ya maksudnya ke, ini dia kesana dalam dia gitu kan mas. Nah akhirnya pantesan kamu sakit ya kalau pipis ya ampun. Kalau waktu sekolah kalau mandi kan apa yang mandiin ya Iya. Kak? Namanya baru kelas 2 SD kan belum bisa mandi subuh tuh kalau pagi-pagi.
Kalau dia mau cemokin gitu, mama jangan kenceng-kenceng, kenapa kamu sakit apa? Aku lihat ke center bawahnya itu mah nggak ada merah-merah gitu kan, lecet. Yang pada dalamnya kata saya gitu. Udah pas dia bilang katanya dimasukin tangannya, aku langsung nge-shock kan ya Pak. Udah aku telepon bapaknya kan, Pak ini harus diperiksa nih ke dokter kata saya gitu. Nah aku inisiatif tuh, tapi aku lapor dulu ke RT, Bu saya mau lapor ke periksa ke dokter dulu ya. Ya udah nggak apa-apa katanya untuk memastikan dokter. Akhirnya kan kecurigaan kita bener ya pas sampai Ini di dia dokter periksa itu. dokternya. Jadi Beliau. Diperiksa aku tuh shock kata dokter gini, sampai giring-giring Pak, astaga kata astagfirullah kata dokternya. Dipanggil lah suamiku kan, aku udah nggak sanggup tuh Pak, aku udah shock, udah mau pingsan gitu ya. Ini anaknya katanya ada trauma benda tumpul katanya gitu, sampai memar. Kalau adikku sih ngeliat itu merah banget gitu dalamnya. Aku tuh udah pingsan Pak, udah nggak tahu apa-apa, udah shock banget sebagai ibu ya. Anakku kan aku udah jagain benar-benar tapi masih kecolongan gitu ya Pak. Kupikir mah jajanannya keliling ya Po, yang ku curigain ya ternyata cing sendiri gitu loh, sepupu ibu saya gitu. Saya tuh benar-benar nggak habis pikir gitu loh. Bedanya cuma 3 rumah gitu loh Pak. Kita nggak ngebayangin dia yang ngelakuin gitu ya. Saya tanya ini sama Korin mana, di balik pintu Mas. Ya Allah, di balik pintu mana deh? Balik pintu kamu sakit nggak? Sakit nggak cerita kata saya gitu. Saya bilang, kamu diancam ya sama Engkong? Enggak, dia bilang gitu. Kamu dikasih apa sama Engkong? Katanya dikasih koin mesin capit, dikasih jajan di situ. Ya namanya anak-anak. Terus dia bilang gini, kata dokter, ini katanya nggak cukup sekali Bu, artinya gitu. Yang sampai kan aku shock benar-benar ya Pak. Iya benar-benar udah pingsan, udah nggak tahu apa-apa. Pokoknya aku tuh udah ya Allah, kalau aku nggak inget dosa udah aku parahin Pak, udah aku pun golok kata ya. Itu sakit hati banget gitu, anak saya kan masih kecil gitu loh, dirusak gitu ya Pak. Dia pikir itu anak satu-satunya Pak, boleh kepengen. Anak saya itu 2 cowok Pak, anak kepengen perempuan dari dulu. Saya tuh benar-benar shock, benar-benar sakit hati gitu Pak, pengennya tuh dia tuh dihukum mati, hukum seberat-beratnya. Adik, lihat sana aja ya nggak apa. Siapa yang mau cerita dulu? A, T apa B nih? A nih. A. Enggak. Oke. Yang ini aja. Ya A. A. Berapa kali kamu mengalami kejadian itu? Sering. Sering. Gimana? Engkong itu bilang apa? Ini aku kan pengen koin Kak. Kalau pengen koin, Engkong cium dulu. Karena ada capit, Oh, iya. A pakai koin. A, mau nggak koin? Kalau mau koin, cium dulu sama Engkong. Oh, Engkong suruh kamu nyium dia. Terus? Apa yang dicium? Pipinya Pipinya. Diapain nanti? dipegang-pegang. Apa ya dipegang? Ini. Itunya di tangannya? Di mana tangannya Engkong? Pegang ini. Masukin ke dalam. Terus Engkong bilang apa lagi? Udah ini koinnya mau kasih. Iya, baru kasih. Habis itu dikasih koin. Berapa kasih koinnya? 3. 3. Kamu, Engkong bilang nggak jangan bilang siapa-siapa gitu? Enggak. Enggak. Kalau yang sebelah sana, Oh, si T. T, Di mana? berapa kali kamu ngalamin kejadian kayak gitu? Suaranya? Suara. 1. 1. Engkong bilang apa ke kamu? Bilang kami mau beli apa, mau beli es. Terus tangannya dicium. Cium apanya? Dicium. Pipi. Engkongnya nyium kamu. Terus? Habis itu dipegang-pegang ininya. Caranya gimana megang? Dimasukin ke dalam celana. Oke. Dari apa? Dari apa? Beli es. Beli es Lagi juga. beli es. Terus? Terus lemaknya dipegang. Apanya? Oh, dipegang. Itu dipegang. Masuk celana. Dibuka celananya gitu, masuk tangannya. Tangannya 1 apa berapa? 1. Masuk ke dalam. Yang kiri, yang kanan.
yang kiri. Oh, ya, yang kiri masuk semua gitu. Oke. Jangan ini. Kalau ibu tahunya dari mana pertama kali? Dari Anak? Enggak, saya tahunya dari cerita dari adik saya yang cewek. Oh, ibunya dia. Bukan, adik saya ada dia. Oke, iya. Iya. Awalnya diceritain, saya diceritain. Sebetulnya saya tuh yang tahu persis itu papanya kan. Papanya di rumah, soalnya saya nggak serumah dengan beda rumah. Jauh lah ibaratnya. Saya kalau datang kalau lagi main aja. Jadi dengar cerita dari adik aja, dari adik yang bercerita. Kalau ibu? Saya pas lagi dia kan bulan Desember ya, karena saya kerja. Pas dia Joseph itu masih sama saya, pas saya lagi mau jengukin itu dia kayak nahan gini, mama sakit gitu. Saya pikir luka apa pas dia lagi tidur tuh saya senter itu nggak ada luka, memang merah di dalamnya itu. Terus tapi anak ini nggak ngomong, udah tuh lupa tuh masalah itu. Selama 3 hari itu dia dicegokin masih begini aja gitu. Terus pas Februari ini dengar si T ini anak T ngadu sama papanya begini. Terus saya langsung kepikiran yang waktu itu anak saya itu Nahan sakit. iya nahan sakit itu. Iya. Akhirnya saya langsung periksa, kata dokternya iya ada, cuman nggak dalam, karena ingin gitu. Cuman kayak efeknya ini untuk anak saya itu kayak dia suka searching sendiri di YouTube itu. Saya pernah lihat si story-nya dia itu kayak pegang-pegang itu. Saya baca di situ kok efeknya jadi kayak gini gitu. Oke. Yang pertama kali ngelapor siapa jadi? Saya Ngelapor Jakarta Timur. Suaminya, Suaminya. Mm-mm. Oke. bapaknya. Karena kesakitan anaknya tidak ditunda besok, tadi kan ibu ini kan bilang besok Pak Ibu RT mau lapor polisi. Tapi karena kesakitan dia teriak-teriakan si A ini, diputuskan sama mereka malam itu juga lapor, tega periksa dan lapor. kayak orang habis lahiran. Mama kalau pipis tuh nggak mau pipis, Pak. Pipisnya pup aja tuh nggak mau jongkok, maunya berdiri. Udah gitu kalau pipis tuh nahan-tahan, mama sakit kalau pipis tuh jerit-jerit, Pak. Saya tuh ngeliatnya gini, ya alasan deh obatinnya kayak apa. Kalau sakit lecet kita obatnya pakai betadine ya. Ini kan di dalam ya sakitnya, saya nggak ngerti kan. Nah sedangkan habis pisum itu kan, habis pisum itu tambah jerit-jerit, Pak. 3 hari tuh nggak bisa tidur kalau malam sampai nggak sekolah. Saya juga bingung gimana cara itu. Sepaksa saya kasih obat tuh paracetamol ya buat anti nyeri 3 hari itu, Pak. Nggak mau pipis, sakit kayak orang habis lahiran, bener-bener kayak habis lahiran, Pak. Saya tuh nggak tega, anak saya kecil 8 tahun gitu, Pak. Anak saya padahal tuh dari saya jaga ketat. Saya masih kecolongan. Sampai gini, kalau sama dia Allah, kapan anak saya selalu saya tenteng pergi kemana pun saya selalu bawa gitu ya, Pak. Di mana gitu, kapan waktu biasanya saya nyalakan diri sendiri gitu ya, Kak. Kenapa kok saya bisa kecolongan gitu? Kata saya nih, anak saya udah jaga ketat banget gitu. Kalau main juga sekitar rumah kan, itu juga ada waktunya, Pak. Senin sampai Sabtu tuh dia sekolah tuh eskul nari, eskul silat itu, ngaji itu udah banyak banget menyita waktu gitu ya. Kok sampai bisa gitu kecolongan gitu? Saya tuh nyesel gitu, Pak. Ya Allah, kenapa saya tuh kemarin kemana? Saya tuh kayak kehilangan waktu, saya tuh kemana gitu, nggak bisa ngejagain dia gitu. Jadi saya nyalain diri sendiri saya itu tuh, Pak. Oke. Sampai sekarang keluarga sudah ketemu dengan si Engkong itu? Oke, Sudah. ditangkap, Pak. Apa? Dari tangkap. Oh, tunggu sampai kejadian sudah Belum sih, baru kemarin. belum pernah ketemu tatap muka gitu, ngobrol langsung. Belum pernah. Tapi kemarin tuh pernah ya waktu buat apa yang di Polres ya. Saya Di tahanan udah pernah ketemu. tapi tak kelihatan mukanya, nggak dikasih Di jeruji ya. Dia di jeruji, nggak di jeruji, Pak. Kalau di jeruji tuh tahu saya itu kan kelihatan ya. Iya. Nah ini kita dikasih lihatnya ada apa kecil-kecil gitu ya, kayak nyamuk, kayak kawat nyamuk. Kawat gitu, nyamuk. Pak. Oke, jadi sekarang udah ditahan. Sudah. Oke, pertama kali dilaporin gimana di Polres Jakarta Timur? Pertama sekali seperti yang kejadian tadi diceritakan,
triggernya si T ini tadi. Lalu ibunya ini melalui RT dikumpulkan ini, suaminya melaporkanlah si A. Dilaporkan si A, ini kan dari mereka visum dulu, sebelum itu ada trauma tumpul di vaginanya. Nah, kemudian mereka lapor ke sana. Beberapa hari kemudian ya baru yang lain-lain ngikut. 10 hari 10 hari. kurang lebih. Nah, lalu adalah pendampingan dari sana, pendampingan yang peduli anak ya. Dia ada yang ditunjuk oleh kepolisian kerjasama di di Polres Timur. Terus setelah mereka bulan 2 ya, bulan 4 baru mereka datang ke kita. Yang korban lain. Ini. Jadi melaporkan pertama nggak kita dampingin. Oke, sendiri lapor sendiri. Terus itu apa yang kalian punya? Kita bilang, dia hanya ini aja ini, LP. Nah, terus bagaimana ceritanya? Singkat ceritanya, dia datang ke kita hari Minggu malam, Senin kita langsung tindak lanjuti. Pergilah kita menghadap ke penyidik sama panit. Nah, lalu mereka tidak ada memberikan apapun, apa kalian nggak pernah dikasih apa-apa, kan sudah 2 bulan. Ya, waktu itu. Belum ditangkap tuh itu. Waktu itu bukan ditangkap polisi. Kita yang bawa. Mereka ini membawa, lalu dibawa ke sana. Digerebek dibawa. Oh, mereka di ini. sana. Ya. Terus bertemu muka di situ tuh. Iya. Sama untungnya. Setelah saya kan lapor tuh Pak, selama 10 hari, sebelum 10 hari tuh aku tuh kesel kan, rumahnya kan beda 3 rumah ya Bu. Iya. Dekat-dekat. Itu asik, sholat Jumat gitu, kayak nggak bersalah Iya, gitu. iya, iya. Imam musola dia. Iya. Mau sholat ngaji, terus Di daerah mana nih? Cakung, Di kelurahan mana? ujung RT Ujung Menteng. RT, RW. 12 RW 4. Oke. Nah, terus mereka kan ikut lapor tuh, akhirnya tadinya kan aku sendiri tuh lapor. Terus kata bapaknya, "Mam, kita cuma sendiri, apa bisa ya kita nangkap dia," kata dia gitu. Insya-Allah Pak, nanti ada orang-orang baik yang dukung kita, kata segitu. Nggak lama adalah yang mereka pengen lapor juga. Aku alhamdulillah Pak, kita ada temennya, ada mau lapor juga. Akhirnya tuh lapor, dan kita tuh Sabtu malam, Minggu, Sabtu tuh kita lapor. Nah, di lapor gitu kan saya ngomong ke polisi gitu ya, "Pak, ininya Pak belum ditahan ya Pak." Terus kan kita bilang sama ke Polres tuh, saya bilang kan saya agak setengah mati nih Pak, maaf ya kita tuh ibu-ibu merasa takut gitu kalau itu, sedangkan memang dia tuh posisinya jalanannya aktif gitu Pak, maksudnya Jalan gede. utama gitu, jalan utama. Jadi kalau masuk orang mau apa pasti lewat yang rumah dia kan, yang si pelaku. Kita tuh pada takut, saya nanti kalau jajan gimana, kalau mau ngaji gimana, jadi pada takut tuh ibu-ibu di situ kan. Akhirnya kita running tuh pas pulang dari Polres, saya kata polisi kayak gini, "Ibu, anak kalau nangkep orang itu kan harus ada tahap kayak gitu kan." Terus gimana ya Pak, kita tuh pada takut, kata saya gitu. Paham, oke. Iya, terus kata polisi, "Ya udah Ibu, nanti bawa aja ke sini tapi jangan dipukulin," kata dia gitu. Akhirnya kita punya rencana tuh pagi-pagi tuh Pak, jam hari Minggu kalau salah, jam tanggal 3 Maret ya. Kita kumpul tuh korban-korban dari depan ke belakang tuh, kita ngumpulin orang. Jam 9 pagi tuh kita geruduk di rumahnya Pak. Kita ngamuk tuh ya, tapi dengan alasan kita nggak boleh cepul ya. Kita nggak boleh main hakim sendiri ya. Akhirnya saya lapor Bu RT, habis kita geruduk kita lapor Bu RT. Nah, Bu RT lapor lagi ke Pak RW LNP kan, ada toko masyarakat di situ. Si aki-aki itu digeruduk gimana? Diam aja dia, diam aja. Nggak ngelawan. Nggak ngelawan, nggak. Masih di dalam. Terus dibawalah dia pakai motor pertama ke Polsek Cakung dulu, transit di situ. Terus habis dari Polsek Cakung lanjut ke Polres. Nah, kita ikut tuh langsung ke di BAP tuh Pak, sama anak-anak yang itu sampai pulang jam. Tapi yang jemput warga ya? Yang jemput warga, iya, yang bawa tuh warga. Iya, iya. Supaya cepat. Iya, kan sesuai kata polisi gini, "Nih Pak, saya bawa ya," dan gitu ya. Saya tuh udah merasa rada puas dikit gitu ya Pak, karena dia tuh udah nggak merasa bersalah gitu. Jumat masih sholat Jumat, kayaknya gitu tenang aja gitu hidupnya. Sedangkan kita di belakang tuh pada ngeruduk, "Ya Allah, anak gue takut kalau mau sekolah," kata anak saya aja. Semenjak saya habis lapor tuh Pak, udah saya kurung Pak, takutnya udah saya laporin nanti dia tambah dendam ya. Takutnya ntar anak saya lewat mau jajan, tariklah ke dalam pintu apa gimana ya. Karena dia udah dilaporkan, akhirnya saya jaga ketat banget Pak. Pas dia udah takut tuh ibu-ibu di sana tuh
merasa lega gitu karena Langsung ditahan tuh. langsung ditahan. Pas besoknya itu datang surat tahanan, agak lega juga tuh. Nah udah gitu udah lama tuh tapi belum ada tindakan apa ya, maksudnya belum ada tindakan apa-apa gitu selama hampir pas kemarin tuh terakhir ya Pak Bu, sidang pertama tuh kita Berusaha mereka itu mau mendamaikan. ya Ya sebelum ketemu kita. Iya. mediasi. Saya itu kan pro kontra ya Pak, namanya saya keluarga besar, ada yang pro ke mereka, ke dia, Pecahlah mereka ada keluarga. yang ke saya gitu. Masih ada yang pro juga untuk kelakuan biadab yang begitu. Ada yang bilang ngapain dilaporin, minta maaf gini, aja. ya, kata Bisa. awal gini, saya kan pertama ngadunya ke adek yang pelaku. Saya bilang gini, Cing, kan saya manggil Cing juga, Cing, bagaimana anak saya, apa saya nggak terima, pokoknya saya lapor polisi. Dedi sabar katanya, oh, ini kan kita keluarga besar katanya, jangan sampai aib ini keluar ke polisi sampai dengar orang-orang katanya. Gini aja deh, pakai surat di atas materai, kalau memang nanti dia mau ngulangi lagi nanti saya yang bawa Cing Olit ke sana katanya. Karena udah sakit, udah nggak bisa tuh. Iya. Terus saya nggak bisa, Rusak malah. saya bilang gini, Cing, saya biarpun dibayar 1 M dibayar, kata saya nggak mau bayar anak saya, kata saya ini masa depan anak saya hancur, kata saya gitu. Anak perempuan dia sekarang nggak ngerti apa-apa ya Pak, nanti takutnya dia 5 tahun apa dia SMA SMP gitu kan, pasti dia berpikir, pasti dia kan lebih canggih, pasti mulut orang tuh kan nggak ada juga yang jahat ya Pak di situ pasti. Tapi misalnya gini kamu kayak gini pasti dia browsing lihat tentang diri dia gimana ya. Saya tuh pikirnya ke situ Pak, takutnya ke anak saya gimana gitu. Saya sampai terus saya kalau sama dia jangan apa gitu anak saya man gitu, aku boleh pengen. Oh, Satu-satunya dia punya istri, masih punya istri. ada istri dari Apa komentar istrinya? malah ya Allah Pak, istrinya itu malah nggak Negatif. mengakui. Dijolimin katanya. Kita fitnah dia, katanya kalau misalnya nggak terbukti kita akan ditutup balik Pak. Oke, kalau kata anak-anaknya? Anaknya sama, anaknya juga gitu, karena bapaknya sumpah demi Allah katanya tangannya tuh nggak masuk gitu ya. Tapi apa yang diakui tuh? Tadi sempat dimegang, tapi kata dia sih nggak mengakui tangannya tuh masuk ke anak saya gitu. Udah bilang lah anak saya katanya jatuh dari sepeda. Masa jatuh rame-rame? Iya, terus saya gitu. Anaknya sih berusaha minta maaf sama saya, tapi saya tetap nggak mau ada damai-damai. Saya bilang nanti kamu ketemu saya di sidang. Kata saya udah nggak anggap kamu saudara. Terus saya Artinya dia udah ditahan, berarti kan polisi sudah ini sudah tersangka loh. Sudah lah, Sudah artinya langsung. sudah cukup bukti kan? Sudah. Iya. Artinya kan memang sudah cukup bukti untuk dia dijadikan tersangka dan ditahan. Sudah. Oke, kenapa mesti ada di Polda Metro Jaya juga bisa 2? Jadi begini. Iya. Kan kalau ini kan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 2014 ya. Kalau nggak salah ya, 2014. Nah, di situ itu kan ada restitusi terhadap Ya. korban. Nah, restitusi ini berdasarkan LP. Kita juga memberikan kuasa kepada kita kan berdasarkan LP. Legal standingnya si korban, dalam hal ini orang tuanya karena masih di bawah umur. Nah, kita sudah datang, semenjak kita datang pertama sekali setelah mereka sudah berlangsung 2 bulan, lapor itu besoknya langsung kita tinjau itu, kita tanya apa yang kalian punya, tidak ada, SPDP nggak ada. Hari itu juga kita minta SPDP, SP2HP, itu kan kewajiban, ya kan, perintah Iya. undang-undang. Nah, jadi saya bilang bagaimana sih kalian kerja, kok gitu? Oke, kita buat aja begini, ini bikin aja LP1, bikin aja CS, bikin di bawahnya nama-nama korban gitu kan, supaya tetap lapor di sini. Kita kasih waktu kira-kira lebih kurang seminggu ya. Seminggu kemudian saya tanya, kita komunikasi dengan penyidik, berhubungan aja dengan kanit saya. Berhubungan dengan ibu kanit itu ibu ya. Nah, sama kanitnya dia bilang ngomong dulu sama Kasat. Kasat lagi makan. Terus itu ya agak kurang sedap juga, biasalah. Kurang sedap itunya. Maka kita juga bilang, kalian ini perempuan-perempuan kok lebih atensi laki-laki. Ini kan atensi negara sehingga ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, ini orang ini korban, coba kita dewasa aja dicoel misalnya entah di tempat umum atau di bus gini aja langsung sikut gini kan. Loh ini anaknya coba nggak boleh gituin.
kok kalian ini. Akhirnya singkat cerita, kita nggak ada kesepakatan. Kita bilang kita tinggal ganti lembar depan surat kuasa Maksudnya biar yang supaya tujuannya, ada dapat restitusi. Iya. Karena pendampingan dari Komnas tentang anak yang ada di Pulau Gadung itu, nah itu dia kan mengatakan juga, saya berkomunikasi juga dengan mereka setelah dari mereka kan sudah di assessment sama mereka. Di situ kan per LP. Iya. Nah, supaya restitusi itu kalau tidak ada LP-nya itu tidak akan diakomodir. Iya. Nah, walaupun orang ini di assessment juga semuanya Iya. ikut sama mereka. Saya bilang kalian udah LP, sudah lapor, ada bukti ini? Nggak ada, kami nggak tahu. Nah, mereka tidak ada sepakat lah. Akhirnya kita sama Kasat nunggu makan siang kelamaan, udah langsung kita tembak ke PMJ, ke Polda Bitpropam. Supaya yang lainnya itu juga jadi pelapor. Kan hak mereka, haknya, ya Jadi kan? di Jakarta Timur ini yang Cuma satu korban lain korban. hanya jadi Saksi. Saksi. Iya. 6 korban lain hanya dijadikan saksi. Iya. Ada untuk mendapatkan restitusi itu harus Per LP, masing-masing. ya. Oke, Nah, nah, jadi lapor Polda Metro Jaya. Kita langsung Bitpropam dong. Jadi Langsung Iya. pinjam malam itu dibikin LP, Iya. kita konsul kepada penyidik. Malam itu langsung visum lagi dan divisum di Rumah Sakit Kramat Jati. Di situ dibilang kan sudah di assessment Iya, waktu iya, itu. iya. Udah Bu, sudah ada visumnya. Iya. Karena waktu itu ya kita kan LP-nya di situ ada 4 orang lagi LP di Polda. Sementara sekarang di Polda itu sedang melakukan BAP, kemarin sudah 4 sih. Anaknya 4 dan orang tuanya 4 itu sudah di BAP. Nah, terus itu ya ini sudah sidang di PN Timur. Udah P21 berarti ya. Ya, sudah sidang sidang 1, kedua, ketiga katanya. Udah ada pembacaan tuntutan? Nah, Nah, itu dia. nanti kita sesinya. Iya, iya. Ya, nanti. Iya. Jadi begitu ini dia sudah masuk sidang karena dimarahin sama Bitpropam. Kita tentu komunikasi dong, Iya. makanya langsung ditinjau di bawah. Iya. Di SPKT masuk ke konsul, masuklah langsung di sana visum. Nah, sementara itu berjalan, nah sana udah kebakaran jenggot di timur. Akhirnya dipercepatlah ini dia. Jakarta Timur baru jalan. Dipercepatlah dia. Hari itu pada saat hari itu kita datang setelah 2 bulan baru dikasih SPDP. Saya bilang, Bu, oh lupa ya, belum ya Bu, nggak ada Pak, kata mereka. Selalu kan begitu ya. Nah, nggak itu tahu. dia. Akhirnya gue bilang, hari ini kalian kok kerja nggak ini profesional? Nggak, saya tunggu hari ini, nggak ada besok-besok. Terus nggak ada kata sepakat dibikin CS, ya berarti kan ini kan hak orang ini hilang dalam hal restitusi. Cuman saksi. Itulah kami jadi pecah 2. Akhirnya sekarang yang di Polda Metro Jaya berapa? 4 pelapor. Iya, Kalau yang di Jakarta Timur 1. Satu Ibu pelapor. A saja. Nah, terus yang lain yang 3 lagi 4. Yang lain itu dia mundur. mundur. Kan 5 nih jadinya. Iya. 2 itu mundur karena Iya. sekolahnya udah agak gede, takut terganggu sekolah ya. Oke, Malu. yang lain nggak lanjutin lapor. Enggak, Iya. malu. Udah itu dia kan malu 1, terus jadi terlambat, nanti sekolah absen-absen. Nah ini kan ketika ini paling besar si A ini kan 8 tahun Iya. ketika kejadian. Dan itu berulang, konkursus, iya kan? Nah, jadi cuma di timur itu karena mereka melapornya, jadi nggak ngerti mereka hukum, tidak dijuntokan pasal 65 KUHP, Iya. konkursus realis yang dilakukan berulang dan beberapa kali korbannya banyak. Korban banyak. Ah, Oke. ah. Tadi kan sempat dibilang awalnya sekampung. Iya, Artinya bukan cuman berapa orang ini aja. iya. Berapa orang lagi yang mengaku dia dilecehkan oleh si kakek-kakek itu? Nah, Karena 15 orang ya Bu ya. berapa? 1 RT ya? Iya. Ah, Satu RT ada berapa orang? 1 RT mah 300. Banyak. Tapi berapa orang sih korbannya? yang Yang lapor. Ya atau bukan yang ngaku ya? yang setelah kejadian ini ngoceh-ngoceh Ada sih kayak di atas 10-an ya. Ya 15-an di orang. atas kan. Iya. 10. Anak-anak semua. Iya. Ada yang udah SMP, dibilang aku makanya takut. Malu. Bu, oh mama ke situ. Aku kalau jajan aku sekarang nggak berani. Kakak kenapa nggak ngomong? Kalau dari ngomong kan pasti kan kita udah mencegah ya Pak. Ibarat kata ya kita kan nggak tahu ya kalau dia seperti itu. Sekarang anaknya udah SMP, bocahnya. Iya makanya aku trauma. Mama aku kalau jajan di situ kalau ada budenya baru aku jajan atau ya Allah nih kenapa nggak cerita? Katanya kalau cerita kan adik-adiknya kan nggak pada kena ya. Tapi mereka nggak ada yang mau ngelapor itu. Enggak cuma Yang udah agak gede-gede itu Malu. malu. Sedangkan
Sedangkan yang kecil ini aja kan kalau nggak ada trigger si T ini, Nggak. mungkin ini juga kekubur. Iya. Dia mau ngomong kan takut. Dia nggak ngerti juga itu apa pelecehan, apa pantangan, apa itu terlarang. Oke, dia pikir apa? Dia pikir kan mungkin karena itu engkongnya mungkin sayang ya, peluk-peluk gitu kan, bukan orang, mungkin kalau orang lain kali ya, dia digituin sama orang gitu ya, mungkin dia cerita sama mamanya karena ini saudara kali, dia pikir dia oh saudara mamaku, iya, jadi dia nggak cerita. Dan itulah mungkin ya sekarang pentingnya pendidikan seks sejak dini buat anak-anak kita. Kita jangan pernah berpikir untuk tabu untuk mengajarkan apa atau barang apa, benda apa atau bagian tubuhnya yang tidak boleh dipegang oleh siapapun, tidak boleh didengarkan oleh siapapun. Kita jangan pernah takut atau merasa tabu untuk memberitahu kepada anak kita walaupun itu dari kecil. Iya. Jadi mereka mengerti apa yang terlarang, apa yang dilarang. Betul. Betul sekali. Ya. Takkan ada lagi lelaki seperti dirimu. Takkan ada lagi ruang hatiku hanya untukmu. Gimana tadi? Nah, itu menarik tadi. Pembacaan tuntutan udah belum? Nah, tuh. Jadi pada waktu kemarin kita sidang sekitar tanggal 7 ya. Nah, Minggu kemarin baru minggu kita tahu. kemarin lah sidang. Tapi langsung sebagai saksi. Jadi semua dipanggil semua jadi saksi di hadapan hakim. Nah, di sana itu JPU tidak ada membacakan tuntutan dakwaannya apa. Iya. Jadi ibu ini nggak tahu selesai sidang mereka, kita berdua tegur langsung jaksanya JPU-nya Ini di mana? Di pengadilan mana? di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jakarta Timur. Jaksa PGPU-nya siapa aja? Bu Sep. Buset. Buset. Budi jadi buset. Iya, ya. Pak, mana bacaan dakwaannya kok nggak ada dibacakan? Kenapa langsung tahu-tahu saksi? Ini kan baru sidang pertama. Enggak, ini yang ketiga. Loh, kok nggak ada panggilan ke kita? Bapak baca sendiri apa sendiri? Mana ada dalam hukum seperti itu, Iya. Pak? Aneh kok JPU. Bukan melaksanakan tugas dengan baik, kok malah jadi nyusahin kita. Bapak, ini link ini akan saya berikan ke Kajati, ke Kejaksaan Agung. Iya, Iya, itu. Jadi kita tegurin, terus dia bilang, kita udah baca kok, lo baca mulai sidang aja kita nggak tahu, panggilan aja nggak tahu, tahu-tahu panggilan sekarang ini langsung saksi, kita juga heran kuasa hukum langsung saksi ditanyakan, oh ini nggak benar nih, mah begitu keluar kita tanyakan, dia rada gemeter tuh kita tegur gitu, nggak boleh kayak gitu, saya bilang gitu, harusnya diberitahukan kita, yang korban kan kita, yang laporkan kan kita, kenapa kamu malah jadi kayak menghilangin kita. Nah, lucunya lagi, yang namanya rumah korban itu kan tadinya sudah di polis lain kuning. Anehnya bisa dilepas atas izin polisi tersebut dan bisa dijual. Sekarang sudah dibangun rumah kontrakan. Berarti kan sama aja penghilangan barang bukti. Sementara anak-anak ini dan ibu ini kalau melihat rumah itu traumanya ujubillah, ketakutan, nggak mau lewat situ, mendingan lewat jalan jauh aja kemana-mana. Nah artinya satu, dakwaan tidak dibacakan di hadapan para korbannya. Mereka tidak tahu apa sih dakwaannya, tuntutannya Iya, apa. apa aja, ya. Sementara ibu-ibu ini kepengennya nanti tanyakan sendiri maunya hukuman seperti apa. Nah, terus kemarin pada saat pembacaan sidang juga yang ditanya masing-masing anak dan orang tuanya juga, harusnya kan kalau persidangan anak itu kan tidak boleh pakai toga dan ada ruangan khusus persidangan anak. Ini tidak, di ruangan persidangan biasa dan memakai toga semuanya. Udah dilaporin kemana itu? Itu belum kami lakukan karena kami masih mengamati dulu mereka sesuai nggak dengan apa yang mereka katakan itu. Menyambung ini tadi ya, jadi gini, percepatan itu terjadi karena kita lapor Bid Propam, Ke Polda Metro Jaya juga. PMJ, geger lah itu. Lalu mereka cepat. Terus itu, mereka ini kan kita selalu bilang, kalau ada apa-apa lapor ke kita. Mereka kan awam hukum. Tahu-tahu adalah surat dibawa naik Gojek ya, kurir ya, tanda tangan. Saya marah juga. Kenapa kalian tanda tangan tidak konsultasi sama kita? Apa isinya kita tidak tahu. Singkat cerita, minggu kemarin sidang saksi, pemeriksaan saksi. Minggu kemarinnya karena mereka tidak tahu, akhirnya suami dia kan pelapor kan. Suaminya itu pergi kerjanya kan mocok-mocok ya. Jadi mereka itu pergi ke Kerawang, Cikarang. Nah, akhirnya nggak bisa.
Akhirnya kita hadirlah ke sana karena miss itu tidak ada komunikasi, padahal kita kan ada kuasa di situ. Mereka ini tidak mau menghubungin kita, apa-apa langsung, sedangkan mereka nggak ngerti. Nah, kemudian di minggu kemarin itu sidang yang kita hadiri, sidang berikutnya minggu kemarinnya, dan kemarinnya berarti kan sudah 3 minggu, 3 kali sidang. Saya tanyalah kemarin itu, kata dia. Nah, jadi saya Katanya tanya, 3 kali sidang, tapi kita baru sekali. ketika kita masuk sidang, yang kemarin minggu kemarin hari Selasa ya? Senin. Hari Senin. Kita ke sana sidang, kita masuk PH, diusir sama hakim. Loh, kenapa? Itulah pertanyaan. Macam mana pula kata orang Medan kan? Jadi kita kan nggak mau melawan itu karena otoritasnya hakim. Karena wilayah pengadilan. Lalu kita bilang, Pak Hakim, yang mulia Pak Hakim, kami ini PH. Kita kan udah siapkan juga kuasa baru ya, untuk misalnya mau dilihat, kita udah bawa sumpah-sumpah kita. Pengacaranya waktu itu hadir ada 4 orang ya. Nah, kemudian bilang, sudah di luar aja gitu. Dan kami shock sekali karena hakimnya 3, majelis hakim itu memakai toga. JPU-nya memakai toga. 3 PH-nya si pelaku pakai toga, berarti 6-7 toga. Mereka dipanggil di depan itu, anak-anak ini semua sama orang tuanya, berarti 10 anak. 10 orang, 5 anak korban, 5 orang tua. Lalu mereka itu ada yang suaminya, ada yang dampingin. Kalau si T ini kemarin kebetulan bapaknya ya dampingin. Mereka shock kan anak ini, Ketakutan. kok ini apa-apaan? Sedangkan di kepolisian pemeriksaan SPPDA, Sistem Peradilan Pidana Anak, memerintahkan tidak boleh pakai toga. Karena apalagi bukan anak, masih kalau misalnya 16 tahun, 17 tahun mungkin sudah mengerti. Ini kan 8 tahun ke bawah. Gitu loh. Kejadian itu kan 8 tahun, ini baru TK mereka kan baru sekolah. Nah, itulah kejadiannya. Cuma kalau kita di situ disuruhnya keluar ya kita nanti takut dibilang contempt of court. Iya. Maka kita keluarlah, ya kan? Nah, jadi pada saat kejadian kita menanyakanlah mereka setelah itu. Ini dia menangis, sesenggukan, ini juga menangis ya. Nah, Pingsan. satu pingsan. Punya pingsan. Itu dia nggak datang, lagi sakit, dia punya bayi juga kan, dipulangkan dulu bayi. Nah, begitulah akhirnya mereka ini kan ya apalah ya, ketakutan lah ya. Di polisi pemeriksaan mulai dari Polres apakah selalu ada ruang PPA khusus. Ada AC, ada boneka-boneka, malah mereka kalau pemeriksaan dikasih permen kan gitu. Ini kok bisa Pengadilan. mengerikan. Nah, itu Mas Kuya. Nah, jadi satu lagi, JPU ketika anaknya si A ini kan meminta foto di TKP karena dipangku di balik pintu. Nah, sekarang pintunya udah ganti, udah dibangun orang. Nanti kalau Polda minta, lah di pintu siapa lagi? Dia mau minta foto itu, udah hilang TKP-nya. Jadi memang banyak sekali ketidakprofesionalan penyidik ya. Yang kita lihat juga itu PG siapa itu kan banyak lah ya di sosmed. Nah, akibat daripada kalau kekerasan seksual terutama anak perempuan di bawah umur pula, keluarga itu kan ada pemberatan. Pasal yang dikenakan hanya mereka tidak serius sepertinya menanganinya. Ketika datang kita yang pertama sekali, saya bilang kepada penyidik sama panitnya, apa maksud kalian RJ ini? Restorasi justice. Coba anak kalian digituin, kalian bunuh kali. Gue bilang gitu kan. Nah bilang, enggak Bu, ini kan itu ibu-ibu korbannya bilang mau di RJ, mau didamein. Maksudnya apa didamein? Kan begitu. Nah terus itu memang ketidakprofesionalan itu hanya memakai perlindungan anak, tidak dicontohkan kursus realisnya pasal 75-nya KUHP. Dia hanya memakai perlindungan anak 76D ya. Nah, terus itu di situ kan maksimum 15 tahun. Kan ada pemberatan kalau keluarga, guru, Iya, orang ya yang kan? dekat. Orang yang dekat keluarga, Iya. Guru atau Iya. orang tua. Tua. Kandung. Nah, jadi itu ya ini kan bukan orang tua kandung.
di KBBI orang tua itu kan bisa dilihat Iya. apa makna arti daripada orang tua kan gitu ya. Nah, jadi mereka itu memang bagaimana tegak hukum Mas Kuya nih, ya kan Bu Haji ya? Miris. Miris melihatnya. Melihat penyidik. Pengadilannya pun begitu. JPS pun itu begitu. JPU-nya kayaknya nggak serius. Terus bilang kita bisa nggak minta ini masalah dakwaan. Dakwaan kenapa nggak dibacakan Pak? Ini kan sidang pertama. Sudah Bu. Kapan? Ya waktu tanggal Sabtu saya lupa. Lo yang hadir siapa? Iya, iya. Gitu Mereka kan? tidak berpikir bagaimana jika Terjadi hal ini sama terjadi sama keluarganya. anak atau cucu-cucu mereka. Iya, Itu. SOP. Dia harus kita doakan apa nggak nih? Enggak kan? Iya Iya kan? hukum Tapi kalau- beracara iya juga kan, kan sudah iya. dilanggar Pak. Iya kan kita nggak mau berdoa begitu kan? Cuma dia bayangkan kalau sampai hal itu terjadi sama cucu dan anak kalian. Betul. Iya kan? Membacakan dakwaan itu kan dihadiri dong. Harusnya. Iya. Satu, kedua kita ada kuasa kan karena karya kita lah, sehingga aparat rekan-rekan Iya. kita ini tidak mau bermain Iya, lagi, iya, iya. sehingga P21 masuklah pelimpahan, masuklah dalam persidangan. Kan dia harusnya memberikan kepada kita, tapi itu tidak diberikan dan kita diusir pulang. Informasinya ada doa juga katanya, doa dorongan Oh, amplop. Oke, dari mana ke mana? Dari pihak korban, karena ketahuan namanya kan ini sekeluarga. Jadi dia meminjam kepada seseorang, keluarga-keluarga mereka juga kan. Ya kan pasti terucap lah. Ini itu kok dibuka? Informasi dari mereka Iya, ya, iya. bukan saya yang Iya, melihat, bukan kami PH yang melihat. Iya, katanya itu pinjam duit 20 juta apa? Berapa itu? 20 apa 30? Sekitar itulah katanya. Minjam dari saya. Ya mungkin manggil apa sih kalian? Yang ngasih pinjam itu? Kencing juga. Encing. Pinjam duit sama kita 20 atau 30 tuh. Ah, nggak tahu kemana dorongan amplop ini sehingga dibuka. Ketika itu saya tanyakan ke Panit, Pak Panit, kalian itu kenapa kok macam-macam? Kenapa kalian buka polis lain? Kan belum Apa ikrar. jawabannya? Nggak tahu saya. Nggak tahu. katanya. Lempar tangan semua. Ya. Ya, Tetapi kan mungkin ada yang benar-benar dipinjam nggak tahu, tapi pertanyaan kalau emang nggak tahu berarti kan ada yang menyalahi aturan kan? Iya. Betul. Kalau satu dibuka gitu kan? Betul. Ya. Jadi artinya kan belum ingkar. Nah sepertinya waktu itu kan hadir orang, jadi orang ini bermusuhan kan. Kita kan diberitahu itu dia istrinya, itu anaknya. Jadi kan bermusuhan. RT waktu itu datang. Nah dalam agenda minggu ini pemeriksaan korban. Nah, ketika di dalam persidangan juga mereka ini nggak diakuin ya, itu hak ingkar dia. Ya kan, hak ingkar Nggak dia. mengakhilan dalam Iya, persidangan. Majelis hakim juga menurut keterangan mereka, karena kita kan akhirnya setelah kita tungguin sampai selesai sidang kita akhirnya jadi kayak penonton yang budiman kan. Iya. Nah bagaimana tadi aku pingsan begini terus ini nangis gitu kan, coba lihat itu kata majelis hakim. Itu lihat itu orang tuanya, bapak bilang tidak diapa-apain gitu kan, itu orang tuanya lihat itu pingsan tuh, bagaimana itu kan gitu. Tapi sebetulnya kamu kalau untuk dalam kasus pelecehan atau penjara terhadap anak kecil itu kan, dalam arti kata keterangan dari psikolog dalam melakukan asesmen dan juga keterangan dari saksi korban sudah bisa dijadikan barang bukti kan? Ada. Ya, sekarang kita tinggal lihat saja bagaimana jaksa, JPU dan juga hakim menunjukkan kredibilitasnya dalam kasus ini, karena semua mata sekarang sedang memandang kasus ini. Iya. Ya, dan kita lihat jangan sampai mengecewakan di sini, Dikawal. tapi ternyata nanti di Polda Metro Jaya justru lebih berprestasi, ya kan? Oh, pasti. Tadi kan ada pembandingnya. Iya. Jangan sampai nanti kayak kasus Vina Cirebon nih, ya akhirnya nanti blunder, ya kan? Jadi bisa dibilang kita mungkin bukan kompetisi ya, tapi secara tidak langsung kita akan lihat mana yang lebih memuaskan di Polda Metro Jaya atau dari Polres Jawa Timur, dan juga nanti di persidangannya kita lihat nih persidangan yang Di sini. di Jakarta Timur apa yang nanti Jakarta selanjutnya Selatan. Jakarta Selatan. Karena ini kan memang di sana kayaknya JPU-nya juga kurasa apa ini tidak menarik bagi mereka, sehingga agak Soal kurang. hukum saya pikir bukan masalah menarik, harus terasa keadilan, Nah, rasa berkeadilan dan Iya. juga demi tegaknya hukum. Saya bilang itulah. itu kayaknya enggak deh, Iya. karena bikin takut anak. Iya, iya. Ya kan, sedangkan Laporin aja. kayaknya kan Mungkin tidak Komjak atau boleh. kemana mungkin. Nah, ya nggak tahu lah ya, KY lah. Iya. Kalau itu ke KY. Iya. Nah, kita harapkan ya, Bisa dilaporin ya kalau kayak gitu. pasti. Itu hak masyarakat untuk melaporkan. Ya udah. Kalau gitu Itulah harapannya mereka ini apa nih?
Ada harapan sakit, Wit? Nah itu pertama saya juga merasa kaget juga ya, kok terdakwanya dihadirin deket-deket anak-anak itu, sampai anak-anak ngeliatin takut gitu. Kata saya kok deket, jadi anak-anak di sini itu dia di situ Pak. Kata saya, Dek jangan liatin ke sana. Kata saya takutnya dikasih ancam Pak gitu ya Pak. Kata saya kok bisa, jangan dikasih, jangan ditemuin dulu gitu loh Pak. Saya takut, takut saya jadi kayak trauma gitu. Orang pakai video call juga itu dimungkinkan, ada di undang-undang diatur kok. Contoh Heri Wirawan, mana berhadapan dengan si Ustadz itu. Iya, karena trauma itu kan graviola delicta. Penderitaan yang sangat mendalam. Nggak dihadirin ya, nggak dibarengin gitu sama anak saya juga kayak trauma gitu Pak, lihat dia kayak emosi tapi kayak tertahan gitu ya ngeliat dia. Kata saya kok bisa gitu dihadirin, kan ini anak-anak. Kata setahu saya kalau anak-anak kan harusnya kan nyaman gitu ya, sampai yang saksi yang lain itu sampai pingsan, sampai anaknya ikut nangis, takut gitu, ditanya juga jadi takut. Karena kan kalau ditanya di sini, dilihatnya situ pelaku. Kan gitu kan ya bisa aja. Belum lagi nih, apa nih? Kita mau diapain nih? Kok pakai toga-toga? Nah, Dipanggil kan satu-satu, dipanggil anak. Oke, mudah-mudahan ada jawaban dan juga ada koreksi, evaluasi dari pihak-pihak yang terkait. Semoga kedepannya penegak Lebih hukum baik. di Indonesia lebih baik lagi. Ada Ya, banyak jadi- teori ya lebih baik, tapi nggak baik-baik nih malah hancur. kita tetap berharap bahwa semua akan lebih baik lagi. Dan oknum-oknum itu jangan lebih banyak daripada bukan oknumnya. kalau dikutip dari Pak Mahfud, Iya. teori udah habis. Iya. Nggak punya teori lagi, udah habis Nanti katanya. kita benahi sama-sama. Oke, terima kasih banyak guys. Wassalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. makasih. Halo. Kaulah cinta pertama